Halo, selamat siang. Kali ini saya mau membahas tentang perbedaan antara new ras dan ras lawas. Video ini saya buat karena ada teman saya menanyakan tentang apa sih perbedaan antara new ras dan ras yang lama. Di sini saya simpulkan ada sekitar 12 perbedaan yang ingin saya sharing dengan teman-teman. Yang pertama di eksterior atau bagian tampak luar. Kedua, tempat ban serep yang biasa ada di belakang untuk model ras yang lama. Ketiga, pintu bagasi di belakang. Keempat, ground clearance. Terus yang kelima, lampu. Yang keenam di mesinnya. Yang ketujuh di interior. Terus di bagian 8 fitur keselamatan. 9 keyless tanpa kunci. 10 fitur pada bagian sisi pengemudi. 11 kenyamanan dan 12 harga. Oke, di sini saya akan jelaskan secara garis besar satu persatu. Oke, kita mulai dari eksterior, tampak luar. Kalau berdasarkan data spesifikasi bahwa new ras lebih panjang. Tarikan garis dan lekukan bodi kelihatan semakin dinamis sehingga kelihatan elegan dan mewah. All new ras hadir dalam 6 warna, yaitu white, silver mica metallic, black mica, red mica metallic, bronze mica metallic, dan bordeaux mica. Jadi ada sekitar 6 warna. Untuk konde atau tempat ban serep, biasanya untuk yang lama ada di bagian belakang samping. Jadi ban serep diganti ke bagian belakang, tapi di bagian di bawah tempatnya. Tadinya di belakang di samping, tapi ini ke bawah, di bawah juga tempat sekarang. Terus pintu bagasi. Pintu bagasi yang tadinya dibuka ke samping di tempat ban serep untuk model yang lama, tapi untuk yang baru, untuk membuka bagasinya diangkat ke atas karena ban serepnya bukan di belakang lagi, tapi udah di bawah, di buritan kalau di kapal. Terus keempat, ground clearance. Ground clearance-nya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Itu bertambah 20 mm dibanding dengan ras lama. Kalau ground clearance untuk model ras lama itu 200 mm. Hal ini yang membuat low SUV dengan ground clearance tertinggi di kelasnya, sehingga cocok untuk melewati berbagai medan, khususnya untuk daerah di wilayah Indonesia. Lampu sudah menggunakan LED untuk yang new ras, tapi jika model lama menggunakan proyektor. Mesin, Toyota Rush model sebelumnya menggunakan mesin 1495cc VVT-i yang menyemburkan tenaga 109 PS pada 6000 rpm dengan konfigurasi 4 silinder DOHC dan VVT-i torsi maksimum sebesar 141 Nm yang dicapai pada putaran mesin 4400 rpm. Sedangkan pada all new ras menggunakan mesin dengan kode 2NR-FE, kapasitas mesin sama 1495cc berteknologi dual VVT-i, hanya bisa mengeluarkan torsi puncak 136 Nm pada 4200 rpm dan tenaga maksimal 104 PS pada 6000 rpm. Kalau lihat dari segi BBM masih lebih efisien dan masih tetap bertenaga. Selanjutnya interior. Khusus untuk Sportivo, bagian panel dilapisi dengan material lembut
agar terlihat lebih eksklusif. Yang memancarkan ketangguhan All New Rush sebagai kendaraan SUV, AC full digital dan otomatis. Panel instrumen pun panduan MID dengan analog dengan warna baru. Kursi tengah bisa disliding, maju mundur, dan dapat dilipat terpisah untuk memaksimalkan bagasi di belakang. Rush lama tersedia dalam konfigurasi bangku 5 seat untuk varian G, dan New Rush seluruhnya 7 seat, jadi lebih banyak bangkunya. Juga jarak bangku baris kedua dan baris ketiga sebesar 700 mm. Dimensi bagasi diperpanjang menjadi 450 mm yang sebelumnya 150 mm. Selain itu, New Rush dibekali charger untuk mengisi daya smartphone, head unit 7 inch di semua varian. Jumlah speaker 8 unit, berbeda dengan Rush sebelumnya. Nomor 8, fitur keselamatan. Pada All New Rush, fitur keselamatan terpasang 6 airbag, terbagi pada sisi depan 2 dan sisi samping 4, kiri kanan 2-2. Selain itu ada ABS, anti-lock braking system, untuk mengurangi risiko tabrakan. Ada AVD, electronic brake system, ada BA, brake assist, FSC, vehicle stability control, untuk menjaga stabilan saat menikung. Ada HES, hill start assist, untuk menjaga mobil supaya jangan mundur saat berhenti di medan menanjak. Ada juga emergency stop signal, ada seatbelt reminder, ada kursi ISOPIC. Sedangkan pada Rush sebelumnya, pada fitur keselamatan mendapat rem anti-lock braking system atau ABS dan 2 SR airbag. Jadi airbagnya cuma 2 di bagian depan. Keyless, tanpa kunci. Semua tipe All New Rush sudah mengaplikasikan fitur tanpa kunci, sehingga tidak ada lagi slot kunci untuk menyalakan, dan ini diganti dengan tombol atau start stop engine untuk New Rush. Tapi untuk yang model yang lama masih pakai kunci, jadi harus dislotkan dan diputar untuk menghidupkan mesin. 10. Fitur pada bagian sisi pengemudi. Untuk kursi, selain bisa reclining dan sliding, juga ada height adjuster manual, dan setir juga ada pengaturan tambahan berupa tilt yang tidak ada pada Toyota Rush sebelumnya. Hanya saja untuk maju mundur setirnya tidak bisa, tapi kalau untuk atas bawah bisa diangkat ke atas bawah, disesuaikan dengan pengemudi. Dan untuk New Rush disediakan parkir untuk mundur, jadi kita bisa lihat di layar. 11. Kenyamanan. Untuk menambah kenyamanan pengemudi pengemudi dan penumpang, untuk All New Toyota Rush, untuk sistem suspensinya ini menjadi lebih baik karena ada penambahan stabilizer di bagian belakang, sehingga tingkat kebisingan juga berkurang dibanding dengan model sebelumnya. Terus nomor 12, harga. Kalau masalah harga bisa ditanyakan ke dealer terdekat, karena mereka yang punya otorisasi untuk mengeluarkan harga pada semua varian. Itu aja, ada 12 yang bisa saya utarakan perbedaan secara garis besar antara New Rush dan Rush lawas. Terima kasih dan selamat siang.